Saya belajar elektro dulu. Saya membuat kualiser. Oh, oke. Saya juga belajar sistem mesin. Gitu. Nah, saya dulu pertama kali di kantor sekali sampai satpam bingung. Gitu. Saya malam sampai kadang jam 2 baru pulang, pagi muncul. Pak, kapan tidurnya Bapak? ya tidur mestinya. Cuman kan ada istilah pepatah bahasa Madura itu, a custom make all the thing is easy. Gitu. Hai Sobat Radar Malang TV, welcome back to Rama Podcast. Kali ini spesial banget nih edisi dari Radar Malang Awards. Dan pastinya karena edisi spesial kami juga mendatangkan tamu yang luar biasa sekali. Tadi sempat di awal kita ngobrolin ada banyak hal yang bisa saya pelajari dan ininya pasti akan saya bagi ke seluruh pecinta Radar Malang TV. Langsung aja kita kenalan dulu. Welcome to Radar Malang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh diperkenalkan diri dulu, Bapak? Dengan Bapak siapa? Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Saya dikenal Dr. Ahmad Muhyi, MM, CPHRM, atau kalau di kampus dikenal Associate Profesor Dr. Ahmad Muhyi, MM, ya, itu kalau di kampus. Kebetulan saya dosen UMM, ya. Oke. UMM S1 S2 itu. Nama panggilannya, nama ininya Pak Muhyi. Saya biasanya dipanggil Pak Muhyi. Pak ya, Muhyi. Pak Muhyi. Oke. Panggil Pak Muhyi. Kebetulan saya lahir di Sampang tahun 1966 ya, di Sampang. Dan mulai tinggal di Malang saya tahun 1985 sejak saya kuliah di Unibro S1 dulu. Di Brawijaya, Fakultas Ekonomi. Gitu. Kemudian saya S2-nya di UMM. Karena UMM dulu sepertinya pertama kali program MM buka di Malang. Kemudian S3-nya saya di UNER, Universitas Airlangga Surabaya. Baru tahun 2016 lulus. 2016 menyelesaikan studi di UNER? Iya. S3? Kalau saya S1 mulai kecil dulu sebenarnya saya di Madura dulu ya. Saya kebetulan dulu di madrasah Ibtidaiyah Negeri di Pondok Pesantren Raudatul Ulum ya, di Bangkalan, Kecamatan Modung, Bangkalan. Baru saya berlanjut ke SMP, SMP di Kabupaten Sampang, SMP 2 Negeri Sampang, dan SMA Negeri 1 Sampang, ya, Negeri 1 Sampang. Baru ke Unibro, saya dulu kebetulan angkatan pertama mungkin ya, yang PMDK, tanpa tes ke Universitas Brawijaya dulu, ya gitu. Jalur undangan, PMDK itu jalur undangan ya Pak ya? Oke. Tahun 85 dulu ya, tahun 85. Tahun 85? Tahun 85. Udah jalur undangan nih masuk Universitas Brawijaya. Gitu. Oke. Lanjut, sekolah lagi nih. Kalau sekolah saya mendalami psikologi, saya tahun 2000 ya, 2003. 2003 saya kuliah lagi psikologi, ya. 2003. Karena pikiran saya gini, saya kan senang menulis ya. Senang menulis. Insya Allah buku saya juga banyak yang beredar ada ya. Saya pikir saya setiap saya membaca buku luar negeri, bahasa Inggris, kok kebanyakan punya background psikologi, terutama yang buku-buku tentang sosial. Ya. Mereka tuh banyak juga membahas mengenai perilaku sosial dan juga terkait dengan psikologi manusia. Makanya saya ingin dalami psikologi lagi. Gitu. Dan memang saya sangat senang sebenarnya ilmu psikologi. Itu. Saya mulai SMP banyak belajar tentang perilaku manusia, SMP kelas 2.
SMP kelas 2. Sudah mempelajari, banyak baca-baca nih buku tentang, Mas ingat nggak Pak, buku apa pertama yang dibaca mungkin, atau apa yang membuat Bapak pada akhirnya jatuh cinta nih sama hal-hal terkait manusia gitu? Saya dulu kalau ingin banyak membaca zaman dulu, saya tuh pergi ke pasar. Karena di Madura tuh kan ada orang jualan buku tuh di bawah. Saya ikut membantu ingin membaca itu. Ingin membantu jualan kan, menunggui. Tapi saya membaca buku-buku yang saya suka di situ. Terutama ini perilaku manusia. Termasuk Mujarobat 1, Mujarobat 2, Primbon itu. Itu mengenai manusia ini. Nanti doa-doa, terus ilmu agama itu yang saya suka. Ilmu-ilmu agama. Ya tentunya riwayat Rasulullah, cerita-cerita para nabi gitu. Ini saya termasuk doa-doa. Saya baca, saya apalkan di situ, sampai di rumah saya tulis lagi. Waktu SMP kelas 2 itu. Itu SMP kelas 2 jenengan sudah kayak gitu ya? Udah kepikiran, oh aku suka ini deh kayaknya. Terus baca, nulis lagi. Iya. Terkait dengan ilmu-ilmu Mujarobat itu. Begini, saya ada cerita nih ya, yang menarik mungkin. Apa tuh Pak? Boleh kita bagi. Waktu SMP saya diajak oleh kakak saya. Kakak saya nomor 1 itu dulu mau melahirkan, melahirkan biasa di desa, saya di desa. Mau melahirkan, saya diajak, ayo ikut, saya pikir ke dokter. Ternyata dia datang ke ahli Mujarobat. Loh, pikiran saya, loh kok ke sini, kok nggak ke dokter gitu loh. Kemudian datang, loh apa ini, orang ahli Mujarobat. Dia tanya, kapan sakitnya? Namanya siapa? Oh tadi sakitnya asar ya? Langsung dijawab. Memang ya pas asar itu sakitnya. Tuh, nanti dilihat, nanti ini jam 1 malam, acara jam 12, jam 1 malam lahirnya. Saya tunggu itu, ingin tahu bener. Ternyata betul, lahir. Saya mulai apa sih Mujarobat itu? Saya mulai banyak membaca itu. Dari situ jenengan langsung tertarik belajar tentang Mujarobat tadi ya? Ya. Baru terus saya dalami juga tentang Primbon itu. Dan kebetulan saya ini dulu jarang tidur saya ini, ya. Jarang tidur? Banyak berdoa, ngaji terus, baca Quran saya, SMP itu. SMA. Bedanya sama anak sekarang, jarang tidurnya mabar Pak, main game. Kalau Bapak dulu jarang tidurnya, ngaji, berdoa ya? Iya, ngaji ngaji tiap hari saya. Ngaji, doa, ngaji SMP. Karena saya dulu merantau mulai SMP itu, jauh dari orang tua. Itu. Walaupun sesama di Madura tapi jauh dari rumah gitu Pak sekolahnya? Iya, jauh. Karena di kota SMP-nya, saya di kota. Saya di kecamatan, kalau rumah. Ya, rumah di kecamatan. Saya karena pas saya ini ditinggal bapak dulu. Mulai mau masuk SD. Ya, tinggal bapak mulai masuk SD. Memang kalau bapak saya dulu memang pengusaha, pengusaha batik. Kebetulan di rumah itu dulu saya masih kecil itu tahu pekerjanya banyak, itu ada sekitar 30 orang lah untuk ibu-ibu yang batik itu. Biasanya dikirim Surabaya, Jakarta. Bapak saya, saya ditinggal, kemudian saya diambil bibi saya di kota, yang disekolahkan SMP setelah lulus madrasah. SMP 2 Sampang, lulus SMP 2 Sampang, kebetulan waktu SMP saya mulai kelas 1 sampai kelas 3 juara 1 terus, ranking 1. 1, kemudian saya kuliah di SMA 1, dari kelas 1 sampai S3 juga ranking 1. Ranking 1, langganan ranking 1 Pak? Ranking 1, terus lulus SMA tanpa tes, undangan. Jalur undangan, Itu S1-nya jangan-jangan beasiswa juga Pak? S1, alhamdulillah S1 sampai S3 beasiswa. Wah luar biasa sekali. S1 udah ranking 1 dari SD sampai SMA. Terus dapat jalur undangan. S1 sampai S3-nya pun beasiswa. Gimana caranya mempertahankan biar juara 1 terus tuh apa Pak yang dilakukan Pak selama ini? Ya kita belajar dan berdoa. Insya Allah kalau manusia itu hatinya bersih gitu, kemudian dia berdoa dan berusaha belajar, ilmu itu mudah diserap. Ilmu itu mudah diserap. Makanya orang tuh banyak orang berpuasa kemudian berdoa. Kan begini ya, kalau bicara ilmu ya,
Sebenarnya sumber ilmu itu ada 3 ya. Oke. 3. Yang pertama berasal dari ya Tuhan, Allah itu kalau Islam Allah. Gitu. Itu sumber ilmu yang kebenarannya mutlak. Mutlak. Oke. Mutlak. Mutlak nggak bisa dirubah. Makanya dikatakan ilmu yang absolut, mutlak. Ya. Yang kedua sumbernya dari akal, dibentuk, dibuat, disusun oleh akal. Ini sifatnya relatif. Oke. Ilmu apapun yang dihasilkan oleh akal, disusun oleh akal, pasti nggak mutlak, relatif. Relatif. Yang ketiga sumber ilmu itu berasal dari hati. Hati? Iya, melalui rasa. Makanya orang selalu mengatakan hati nurani. Hati nurani ya. Melalui rasa. Sehingga orang itu rasanya peka. Maka dia jadi bisa merasakan hal-hal di luar kehidupan normal manusia. Makanya orang katakan paranormal, meliputi normal. Oke. Jadi jangan salah paham. Semua ilmu yang kita pelajari yang disusun oleh akal manusia, akal manusia itu sifatnya relatif. Kebenarannya relatif. Relatif itu bagi 2. Bisa salah gitu ya. Objektif dan subjektif. Nah, hal-hal yang ilmiah itu ada di ranah relatif yang objektif. Makanya di kampus-kampus itu dan tentunya untuk menemukan kebenaran yang secara ilmiah ada melalui langkah-langkah tertentu secara ilmiah yang sistematis. Ya, melakukan penelitian ilmiah, kemudian ada bukti itu. Jadi sifatnya tetap kebenarannya relatif. Makanya ilmu itu kadang benar, kadang salah, kadang benar, kadang salah. Saya kira kalau tugas-tugas kuliah itu kan ditemukan berdasarkan penelitian sebelumnya. Benar, dia menguatkan. Orang lain meneliti berdasarkan penelitian sebelumnya ternyata tidak sama. Dia katakan salah, dikatakan tidak sama. Berarti dia tidak menguatkan. Dan bisa meneliti lagi orang ternyata dia sama dengan yang sebelumnya lagi. Jadi terus menerus begitu sampai nanti hari kiamat pasti. Tetap kebenaran relatif, relatif yang objektif dari hasil penelitian itu. Jadi tetap, makanya termasuk hitungan 1, 2, 3, 4, 5 itu relatif sebenarnya. Relatif yang objektif. Dan relatif yang objektif ini orang melihat seakan-akan itu mutlak. Kalau orang mengatakan 2 tambah 2, 4, mutlak secara relatif objektif. Cuman orang kan enggak, kalau dia tahu bahwa ada 2 macam kebenaran, absolut, ya, mutlak dan relatif, dia akan bisa membedakan nanti. Makanya dalam dunia ilmiah sebuah kebenaran itu bisa ditemukan melalui ilmiah dan tidak ilmiah. Ya, tetap kebenaran, tapi secara ilmiah tidak ilmiah. Gitu. Makanya saya kuliah termasuk ya ini saya kuliah mendalami psikologi itu ya tetap itu untuk mendukung. Saya ingin cita-cita sebagai penulis dulu. Tapi saya kira ya buku saya ada beberapa buku yang juga banyak yang pakai ya. Teori perilaku organisasi, kemudian latar bisnis, metodologi penelitian, ada 2 buku itu. Tahun 91 saya sudah menulis dulu. Tahun 91 dulu. Itu. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Gitu. Ya, saya kira saya kuliah terus karena memang saya sebenarnya ingin kuliah terus, cuman udah sampai S3 ya Pak ya, udah nggak ada lagi S4, S5 ya. Tapi dengan di belakang nih ada CPHR, rasanya nggak mungkin cuma CPHR kayaknya ya Pak ya. Ada CC-an yang lain ya? Iya. Untuk ini CPHR itu kan Certified Professional Human Resource. Ada lagi HRMP, HRBP. HRMP itu Human HRBP, Resource? Bisnis Profesional BP itu. MP-nya manajemen profesional. Ilmu profesi. Semua sertifikasi Bapak ikutin terus ya Pak ya? Sebenarnya apa sih Pak yang Bapak cari Pak? Saya baru dapatkan master trainer ya. Oh, MT master trainer untuk HR. Ya, untuk latihan di bidang SDM. SDM ya? Bulan kemarin waktu puasa itu. Berarti udah bisa melatih kita nih Pak? Insya Allah mungkin
kalau di kampus saya yang satu-satunya. Oh, yang udah punya certified untuk ya, melatih gitu trainer, ya? Oke. KKNI dari Oke. Bapak, kembali ke pertanyaan saya. Bapak kan kayaknya suka banget sekolah nih. Terus belajar gitu. Sebenarnya Bapak itu lagi mencari apa nih Pak kira-kira? Kok kayak kurang, terus ilmunya padahal udah mentok, jedak, udah nggak ada lagi nih. Nah, apa yang Bapak cari Pak kira-kira? Dalam hidup ini apa yang seorang Ahmad Muhyi cari tuh Pak? Ya sebenarnya kan Allah itu, saya akan membaca kalau di Islam itu, Allah itu akan mengangkat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Kan gitu ya? Betul. Beberapa derajat, tentunya beberapa derajat dari orang yang tak berilmu kan gitu. Itu makanya terkait dengan ilmu, biasanya kalau saya senang ilmu ini terus ya dalam. Ya maaf ya, saya ekonomi, saya belajar elektro dulu. Saya membuat kualiser. Saya juga belajar sistem mesin dulu. Karena saya senang aja. Ya. Oke. Saya kira kalau urusan seni, saya dulu senang. Karena saya dulu suka nyanyi ya. Kiroah, main gitar. Ya. Gitar sendiri, ya saya belajar sendiri. Waktu SMA. Ujian SMA itu saya membuat gitar. Membuat gitar? Bukan bermain gitar ya? Tapi membuat juga main. Wow. Ya awalnya saya dulu sering kalau tidur mendengar suara gitar itu. Terus terinspirasi. Saya senang, saya membuat gitar dengan birama-birama yang satu sendiri dari triplek itu. Iya, saya gitaran. Nanti kalau ada orang mengamen tuh saya hanya menyimak gitu aja. Ini main kunci apa gitu. Oh, ternyata lagu ini kuncinya ini, satu kelompok. Gitu loh. Kan dalam ilmu seni kan begitu. Betul. Ya, jadi termasuk suara-suara orang itu dengan gitar kan harus serasi. Ya. Makanya orang kalau bernyanyi kemudian nadanya berubah, dia akan sumbang. Kalau gitar juga sama musiknya. Gitu loh. Saya tinggal melihat orang ini, saya kelompok ini, misalnya main D minor ya, A minor, E, F, G, gitu. Main C saat refnya gitu loh. Sudah saya hafal udah. Tinggal gitu loh, dirasakan gitu aja. Itu termasuk kiroah. Kalau kiroah memang tahu kiroah ya? Tahu. Dulu saya kuliah memang sering kiroah kalau waktu kuliah. Kalau ada acara-acara di kampus, di UB. Ya. Gitu. Kiroah itu kan agak susah nih Pak. Iya. Berlatihnya dari mana tuh Pak? Apa juga gitu? Ya ikut kajian terus atau dengerin kiroah terus tiba-tiba bisa gitu atau ada guru khusus atau bagaimana Pak? Kalau orang itu bisa melatih suara vibrasi, itu cenderung untuk orang melatih suara vibrasi itu banyak cara. Tahu vibrasi getaran? Tahu. Kadang-kadang sambil ikut kendaraan gitu. Itu keluar. Iya, keluar. Bisa salah satu cara berlatihnya itu. Karena kalau orang ya bisa memainkan vibrasi, dia bisa ya istilahnya menyesuaikan antara suara dengan musik, dengan alat. Gitu. Suaranya bisa naik turun, menyesuaikan. Kalau orang nggak bisa memainkan vibrasi itu sebenarnya agak kesulitan. Tapi sekarang alat musiknya juga bisa menyesuaikan dengan suara sekarang. Udah bisa mendukung lah ya. Lebih gampang karena lebih canggih kan alat-alat. Iya. Kalau zaman dulu kan suara yang harus ikut. Sekarang udah lebih gampang. Itu. Nah, Bapak, kira-kira saya penasaran nih, untuk menjadi seorang anaknya Bapak nih. Bapak biasanya kasih wejangan apa sih Pak? Bahwa kan Bapak sudah mengalami otomatis walaupun Bapak ini kan suka belajar terus, tapi kan pasti pernah ada di fase gagal nih Pak ya. Nah, Bapak kalau ngajarin ke anak-anaknya Bapak tuh seperti apa? Untuk menghadapi kegagalan, untuk belajar tentang manusia gitu tuh, hal-hal apa yang biasanya yang paling ditekankan pembelajaran untuk anak-anaknya Bapak? Ya, kalau saya anak-anak itu memang saya mikir begini, semakin modern pergaulan itu semakin kurang. Ya. Jadi manusia harus punya kendali.
Makanya saya menyekolahkan anak di sekolah agama. Oke. Minimal SMP atau SMA. Kalau kuliahnya maunya bebas. Agar dia punya ilmu-ilmu agama. Sehingga kalau dia udah remaja, dewasa, dia adalah penahan. Seandainya berjalan muserong, ada penahan. Gitu. Ada pagarnya begitu ya. Gitu, ada pagarnya. Jadi itu. Saya memang mengajari anak saya itu nggak terlalu apapun saya kasih harus gini. Oke. Nggak di ini ya semuanya dikasih, minta apa dikasih enggak ya. Oke. Kecuali kalau anak agak besar itu kamu minta apapun pokoknya ke toko buku, toko emas dulu gitu. Ya, toko emas. Ya, toko emas. Bebas gitu. Tapi kalau yang lain gitu. Karena begini, saya kan banyak pelajari psikologi itu kan ada fase-fase perkembangan manusia. Mulai dari masa oral, masa anal, masa palik, anak-anak awal, anak-anak akhir, dewasa dan tua. Oke. Kan gitu. Banyak dan ya, perilaku pada masing-masing fase ini berbeda. Oke. Perekaman anak itu terutama saat palik. Saat masa palik, anak-anak awal dan anak-anak akhir. Perekaman di otaknya. Perekaman atas apa yang dia alami. Yang terjadi. Dan dia akan muncul saat dia remaja dewasa nanti. Itu makanya saya amati anak-anak itu kan saat SMP dia SMP ya SD SMP dia kemampuan untuk menghafal kan kuat. Dan biasanya anak-anak SMP kelas 2 kelas 3 mau ke SMA itu ada perubahan perilaku. Misalnya contoh rasa gengsi apa itu ya. Itu paham. Itu harus dijaga itu loh. Harus dijaga gitu loh. Jadi saat-saat itu kalau kadang-kadang dia merasa ingin tampil. Dilihat dari teman-temannya, wah saya diantar misalnya kalau sekolah diantar mobil, bapak saya kaya kan gitu ya, gitu loh. Ini harus dijaga, kalau enggak nanti ya memang jadi anak ini jadi sombong, seenaknya. Saya dulu pernah ini kejadian. Anak saya waktu SMA kelas 1, ya, saya antar dengan Astrea 800. Di rumah ada mobil, Astrea 800, sepeda, Honda, gitu. Saat antar saya tahu, wah ini wataknya nih, karena SMA 3 Malang dulu ya, SMA 3 Malang. Sampai di bundaran itu, dia Pak, saya turun di sini. Gitu. Pertama, ini saya lihat, oh iya enggak apa-apa gitu. Saya turunkan, saya balik, besoknya pasti minta. Gitu. Jadi saat besoknya saya antar, saat di situ saya kebut, wah Pak turun, enggak bisa. Saya turunkan di depan pintu SMA 3 itu. Pintu masuk persis gitu ya, biar kelihatan. Betul, dong kelihatan teman-temannya. Saat itu saya pegang dia. Kamu yang enggak kesulitan pelajaran apa? Sebenarnya tujuan saya biar dilihat temannya. Saya downkan anak saya. Biar dia temannya bahwa dia diantar orang tuanya pakai sepeda misalnya. Sepeda jadul lah ya, kasarnya kan gitu ya kalau. Itu. Jadi ini apa istilahnya biar tahu dia, biar nyadar. Oh, akhirnya tidak kan kadang-kadang kan gengsi itu biar hilang lah. Betul. Akhirnya saya pegang dulu. Kamu pelajaran apa yang sulit? Nanti kursus gitu. Sebenarnya tujuan saya biar temannya lewat. Oh nanti temannya lewat, gitu loh. Ya besoknya udah mulai dia biasa. Saya nggak mau berhenti di jauh, langsung antar lagi. Saat berapa lama dia, Pak saya belikan sepeda. Saya jawab, saya belikan sepeda baru kalau pernah memakai sepeda ini. Itu dia nggak nanggapi, kan gitu, nggak nanggapi itu. Akhirnya lama kelamaan dia ngomong, ya Pak saya mau pakai sepeda ini. Pakai Astrea 800 tapi dirancang dikasih aksesoris. Ada tanduknya gitu loh. Di setirnya ada tanduk macam-macam itu Pak. Dimodif lah ya. Iya, dimodif ya. Mungkin karena gaya kan. Saya bilang, kamu kalau dibuat seperti ini nggak bagus, bahaya nih kamu. Akhirnya saya kadang-kadang saya terlalu kalau tetap dibuat seperti ini kamu tunggu seminggu 2 minggu pasti jatuh. Ternyata jatuh beneran. Jatuh beneran. Terus akhirnya? Ya maaf ya, anak saya tuh agak takut kalau saya ngomong. Malati nih Pak.
Jangan-jangan ya, kalau gitu. bahasa Jawa tuh malati ya? Ya mungkin begitu. Ya, apa ya, karena mungkin dari perjalanan saya mulai SMP SMA itu, saya kan jarang tidur banyak. Spiritualnya ini ya Pak ya? Jadi saya dulu punya amalan-amalan itu. Oke. Kadang-kadang diem itu ya. Makanya saya dan tidak tidur itu sampai terbawa sampai sekarang sih, jarang tidur. Jadi kalau di Sengkaling itu memang ya sampai malam saya gitu. Wow. Jarang tidur, paling cukup saya ya 2-3 jam tidur. Tiap hari? Ya rata-rata. Rata-rata hanya tidur 2 sampai 3 jam? Ya, saya dulu pertama kali di kantor di Sengkaling, sampai satpam bingung tuh. Saya malam sampai kadang jam 2 baru pulang, pagi muncul. Pak, kapan tidurnya Bapak? ya tidur mestinya, cuman kan ada istilah pepatah bahasa Madura itu, a custom make all the thing is easy gitu. Bukan bahasa Madura, bahasa Inggris ya. Saya udah siap-siap nih, kira-kira bahasa Maduranya apa gitu kan. Oke, ternyata bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau sesuatu dibiasakan jadi biasa gitu, maksudnya gitu. Oke, Itu. cukup seru sekali perjalanan dari Pak Muhyi ini ya. Sebenarnya banyak banget hal yang bisa dipelajari dan juga bisa kita tarik maknanya bahwa hidup tadi itu ada banyak hal yang harus kita ketahui. Ilmu itu ada 3 tadi ya Pak ya. Terus sumber-sumber ilmu itu ada 3. Itu yang mungkin kalau bisa kita tahu Pak, sekarang ini kan lagi rame. Kadang orang nggak sama tukaran, nggak sama tengkar, nggak sama cara pikirnya, perspektifnya tidak sama tengkar. Mungkin nggak menurut Bapak itu tuh berbeda cara melihatnya karena mereka tidak memahami bahwa sumber ilmu itu ada 3 tadi Pak. Iya betul. Makanya kadang-kadang orang tuh berpikir tentang suatu hal dengan tinjauan berbeda. Akhirnya apa? Ketidaksamaan ini jadi bentrok. Kadang-kadang ngomong sendiri saling terlalu mempertahankan. Makanya kalau membicarakan sesuatu itu caranya harus definisi yang sama, definisikan yang sama, satu yang mau dibicarakan. Jadi kalau tidak beritahu sumbernya ini, definisian itu. Contoh di ilmu manajemen, manajemen mendefinisikan manajemen itu bisa dilihat dari tinjauan kerjasamanya, tinjauan pencapaian tujuan, tinjauan munculnya keilmuannya di dalam diri manusia itu. Ada minimal ada 3, ya minimal itu tinjauannya. Jadi kalau dia membicarakan sebuah ilmu, ini loh tinjauan dari ini atau definisinya ini, gitu. Sehingga nanti bisa saling kontrol. Karena definisi itu akan ada definisi khusus, umum. Ya. Definisi kalau di penelitian definisi umum, definisi operasional kan gitu ya. Ya, kan definisi ada definisi yang universal, ada yang khusus gitu ya. Ya, universal dan definisi yang operasional atau terkait dengan ya contoh misalnya kita melihat kursi. Kursi adalah sesuatu yang terbuat terbuat dari kayu ini nah ya yang fungsinya untuk diduduki. Jarang lagi ketemu kursi terbuat dari melamin, plastik, marmer misalnya. Sudah berubah. Kursi adalah sesuatu yang terbuat dari plastik, bentuknya misalnya lingkaran gitu kan. Dan fungsinya diduduki. Selalu berubah. Makanya seorang istilahnya orang bicara filsafat itu kan terus berpikir, nggak pernah berhenti. Ini. Berpikir. Makanya istilah filsafat itu sebenarnya berpikir secara mendalam. Ketemu ini dia menyimpulkan lagi, membuat definisi yang sesuai dengan dia. Terus akhirnya kalau ada definisi yang sifatnya universal. Saya kira kalau dalam sebuah kebenaran mutlak ya universal itu. Karena nggak pernah berubah kebenaran mutlak. Ya. Nggak pernah berubah. Kalau berubah bukan mutlak lagi. Sudah relatif. Udah relatif gitu. Ya maksudnya. Jadi kenapa orang tuh kok kadang-kadang berbeda pandangan, kemudian dia bentrok? Karena apa? Dia tinjauannya berbeda. Dan dia mempertahankan apa yang dia melihat itu berdasarkan tinjauannya dia. Ya, kalau dia sepakat dalam tinjauan yang sama, mungkin orang nggak akan bentrok. Dia tahu mana yang lebih benar, mana yang enggak kan gitu. Itu yang ini kebanyakan. Yang tentunya yang kedua kenapa terjadi bentrok karena kan
orang sekarang itu kan egonya tinggi, betul. ya tinggi. Semuanya harus nomor satu gitu. Dalam teori psikoanalitis Sigmund Freud, dalam diri manusia ada id, ego, superego. Yes. Ada tiga komponennya. Ini nanti kalau membahas ini lebih jauh lagi, kita bisa melihat orang. Ini mana? Tiga komponen ini, id, ego, superego. Id, kalau saya di buku saya tulis sebagai nafsu. Oke. Ego, ya ego, ya, akal. Yang superego, iman atau moral. Oke. Itu. Makanya kalau yang id ini ukurannya EQ, emotional quotient. Oke. Yang ego, IQ, ya, intelligence quotient. Yang superego, SQ, spiritual quotient. Oh, oke. Jadi menurut Sigmund Freud ini, tiga komponen ini saling berusaha merebut jiwa manusia. Kalau dimenangkan oleh ego, orang itu egonya tinggi, pintar orangnya, gitu loh. Orangnya pintar, tapi karena egonya terlalu tinggi jadi egois, merasa benar sendiri, mungkin kurang percaya pada orang lain. Sehingga apa? Kalau jadi pemimpin itu tidak mau mendengarkan delegasi tugas karena kurang percaya. Akhirnya bisa terjadi kegagalan. Makanya hasil penelitian di luar negeri itu justru malah yang emotional quotient yang bagus orang sukses, pengusaha itu. Emotional quotient-nya yang bagus, yang sukses. Dulunya penelitian itu. Lama kelamaan diteliti dari orang yang sukses itu, kenapa saat menghadapi masalah dia bunuh diri, kemudian dia ke tempat ibadah, kalau yang jadi pendeta, jadi biarawati. Ternyata dia temukan bahwa orang yang ini, yang pebisnis sukses tadi itu EQ. butuh yang namanya SQ, spiritual quotient, pengendali. Makanya SQ ini pengendali diri manusia. Mana yang seharusnya yang bagus kalau orang normal dan bagus. SQ-nya lebih tinggi, di bawahnya lagi EQ, bukan IQ. Oke. Spiritual quotient lebih tinggi, kemudian ego, baru nafsu id-nya. tadi, baru id. Jadi yang paling tinggi yang bagus sih manusia normal bagus itu kalau spiritual quotient-nya paling tinggi, di bawahnya dikit, kemudian ego, ya, yang ukurannya IQ, di bawahnya lagi EQ, emotional quotient. Itu nanti orang berjalan bagus normal, gitu loh. Sebenarnya kita bisa walaupun tidak memakai tes, kita bisa melihat perilaku orang. Gitu. Kan ada ya kalau di dalam organisasi itu. Orang tuh pintar membuat membuat konsep ini macam-macam itu. Tapi dia malas bekerja. Itu. Ke temannya dia kurang mungkin kemungkinan dia IQ-nya bagus. EQ-nya kurang bagus kan gitu. Kalau orang yang nggak jujur yang jelas SQ-nya. Gitu. Oh iya ya, ini tiga hal mendasar dan mendalam. Tapi sebenarnya kelihatannya sederhana ya Pak sederhana. Ya? Luar biasa loh. Kita lihat aja karyawan mana yang IQ-nya bagus, EQ-nya rendah, atau EQ-nya bagus dan SQ-nya. Kalau dia yang IQ-nya bagus tapi dia EQ-nya rendah, dia aja jadikan mungkin dia acara kalau kepanitiaan jadi ketua panitia acara keagamaan, gitu ya. Mungkin arisan, nanti dia kan bergaul dengan orang lain. Dia belajar EQ, emotional quotient nanti. Emotional quotient. Lama kelamaan dia kan belajar tentang bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Itu. Kalau dia yang EQ-nya jelek, gitu. IQ-nya jelek, EQ-nya bagus, suruh ikut apa? Banyak ikut seminar macam-macam itu. Ya. Jadi bagus nanti. Biar rata ya, biar normal gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Bahasa normal itu sebenarnya bukan karena rata, sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan porsinya. Mana yang harus lebih banyak akan lebih baik ketika yang lebih baiknya adalah SQ tadi ya Pak ya. Saya katakan SQ itu paling tinggi, dia karena pengendali. Pengendali antara IQ dan EQ tadi. Gitu kalau dia paling tinggi, kalau dia di bawah justru malah didominasi oleh IQ, malah orang itu ya mungkin pintar tapi pintar ngakali, nggak jujur kan gitu loh, kan gitu. Orang pintar ngakali, pintar ngakali,
mungkin dampaknya korupsi, Betul. untuk memenuhi EQ-nya itu. EQ kaitan dengan nafsu. Gitu. Siap. Kan itu. Dia pinter, ya, pinternya kali bahasanya pinternya kali itu. Dan banyak hal itu kalau dia. Luar biasa sekali. Ini adalah ilmu yang sudah didapatkan oleh Pak Mohi dari beliau SD, SMA, S1, S2, S3 dan juga semua sertifikasi yang sudah diikuti kita bisa mendapatkan secara cuma-cuma dalam 30 menit ini loh. Luar biasa sekali Pak Mohi, terima kasih banyak loh ilmunya Pak. Terakhir nih Pak, closing statement. Apa sih harapan Bapak ke depan untuk apa namanya diri, terus juga untuk next nih, untuk generasi ke depan seperti apa untuk closing statementnya? Ya. Silakan. Atau ada yang mau disampaikan lagi silakan. Ya. Jadi sekarang ini masuk pada revolusi industri kelima ya, 5.0. 5.0, yes. Revolusi industri pertama tahun 1776. Yang kedua sekitar tahun 20-an ya. Tahun 1920-an saat munculnya teori apa ya? Neoklasik yang lebih mengedepankan tentang hubungan manusiawi, perilaku. Betul. Kemudian yang ketiga, revolusi ketiga tahun sekitar 1030-an, 40-an. Keempat mungkin 60 ke atas. Pada revolusi industri keempat ini banyak ditemukan, mulai berkembang ya. Ya. Jadi internet, IT itu luar biasa perkembangannya. Ditemukan software-software, ya. Dan di mana berbagai keilmuan itu bisa dibuatkan softwarenya. Kalau ini dibiarkan nanti maka manusianya ditinggal. Akan terjadi pada revolusi industri pertama. Ya. Makanya pada revolusi industri ke-5.0, saya kira pemerintah atau manusia di dunia, banyak negara yang dia berusaha bagaimana mengajari SDM manusianya agar dia bisa menyesuaikan diri dengan teknologi yang diciptakan ini. Sehingga manusia tidak ditinggal. Kalau manusia ini ditinggal malah terjadi pengangguran gitu. Ya, manusia sekarang diberdayakan, ya, berdayakan agar dia bisa menyesuaikan dengan teknologi atau dia bisa bekerja sama dengan teknologi yang mereka buat sendiri sebenarnya. Itu. Dan saya tentunya berharap generasi yang belakangan ini tentunya terus berkarya, ya, terus belajar, ya, tidak hanya. Kalau zaman dulu mungkin kalau mahasiswa itu senangnya banyak demo-demo ya. Senang demo, sekarang ya bukan hanya demo hanya bergerak di jalan, tapi juga demo ilmu yang dia pelajari kan gitu ya. Kalaupun dia menguasai teknologi ya coba didemokan teknologinya. Betul. Gitu loh. Jadi menghasilkan sebuah karya, ya, karya. Sehingga nanti manusia Indonesia ini tidak menjadi sasaran produser luar negeri. Artinya kita menjadi consumers ya. Kita orang luar negeri produksi ini dijual ke Indonesia. Mestinya manusia Indonesia kita yang jadi produser, memproduksi. Sebenarnya orang Indonesia itu dengan jumlah SDM yang begitu besar ini, kalau betul-betul kualitasnya ya ditingkatkan, kita akan jadi produser, memproduksi apa-apa yang sesuai dengan bidangnya. Gitu loh. Kita memproduksi sesuatu, kemudian kita jual, ekspor bahasa keluar. Selama ini kalau saya amati kita kan menjadi konsumen yang jadi sasaran pihak luar negeri ya, termasuk di IT sendiri. Ya contohnya di handphone apa itu, kan kita, terutama Cina, kita sasaran dari produk Cina ya. Orang Cina Indonesia ini senang apa, ya? Nah, dia mencoba sampel jual di Indonesia. Di Indonesia suruh inden, wah, ya suruh inden dulu beli ini. Orang Indonesia senangnya HP dengan fitur yang lengkap, fitur banyak, dites ini, inden kalau beli. Jadi bagi orang Cina itu sangat efisien itu, ya. Bernilai terlalu jual banyak ya. Promosi, ya, wah sudah kena. Jumlah memproduksi jumlah tertentu jual Indonesia laku. Periode berikutnya buat lagi yang apa? Tonjolkan dikit aja. Nah, saya berharap
ya SDM Indonesia ini nanti artinya generasi berikutnya itu ya mencoba walaupun dengan dia memproduksi sesuatu berdasarkan sebelumnya mencontoh, tapi dia mengembangkan boleh itu atau menciptakan inovasi baru yang sangat bermanfaat, ya, bermanfaat bagi bangsa sendiri juga bisa dijual, ya sehingga perekonomian kita akan terus meningkat makmur, ya. Dan juga karena kadang-kadang orang kalau nganggur itu banyak terpengaruh ke politik, ya. Dan bahaya juga kalau semuanya ingin masuk politik. Betul. Padahal saya kira tahu ya teman-teman kalau udah ke politik itu kaitannya dengan uang, kekuasaan, menjatuhkan orang dan lain sebagainya. Hidupnya begitu terus, muncul kebohongan macam-macam gitu loh. Gitu ya. Itu ya kasihan sebenarnya kalau itu dibiarkan. Gitu. Saya berharap tentunya SDM Indonesia, teman-teman yang masih kuliah ini banyak belajar, gitu loh. Dan dari belajar itu mencoba berinovasi, ya, berinovasi, ya, berkreasi. Makanya dibutuhkan orang bekerja itu punya inisiatif, kreatif, inovatif, komunikatif, kan gitu ya. Minimal itu, ya, minimal itu. Sehingga banyak Indonesia itu menghasilkan produk-produk ya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat kita maupun orang lain untuk diekspor. Jadi pemasukan untuk negara, devisa negara gitu. Itu mungkin penutup bagi saya. Siap. Luar biasa sekali ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Mohi yang sekarang ini lagi mengemban amanah, ya kan ya Pak? Mengemban amanah untuk menjadi General Manager dari Taman Rekreasi Sengkaling. Nah, nanti di next episode nih kita akan membahas secara utuh bagaimana sih Pak Mohi ketika sebagai General Manager Taman Rekreasi Sengkaling. Yang kabarnya Pak Mohi ini juga merupakan ketua dari Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia DPD Jawa Timur ya Pak ya. Wah, ini pasti akan menarik lagi dan ilmunya pasti lebih banyak lagi. Oke, waktu tidak terasa Bapak, sudah 30 menit kita ngobrol nih, kita mengulik ilmu dari sosok Bapak Dr. Ahmad Mohi MY MM CPHR ini. Terima kasih banyak Bapak ilmunya, terima kasih juga waktunya Bapak. Sampai jumpa lagi teman-teman, semoga seluruh ilmu dan juga informasi yang kita berikan kali ini bisa bermanfaat. Oke, saya Salma Kirana pamit undur diri dan juga tamu spesial saya, Bapak Mohi menyampaikan